Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Puji Tuhan baik. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini Ibu akan mengecek kesiapan dan absensi ya. Baiklah, anak-anak, apakah hari ini hadir semua? Oh, syukurlah. Terima kasih buat ketua kelas. Ternyata semua hari ini hadir semua. Anak-anak, sebelum itu juga Ibu ingin mengecek kesiapan kalian, terutama cara duduk, cara berpakaian, dan cara kesiapan kalian. Wah, terima kasih semuanya. Ternyata hari ini sudah rapi dan sudah siap untuk mengikuti mata pelajaran Ibu pada hari ini. Anak-anak, sebelum Ibu memulai kegiatan belajar kita, apakah masih ingat apa yang Ibu sampaikan kemarin? Bahwa pada pertemuan hari ini, Ibu sudah sedikit menyinggung tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Apakah masih ada yang ingat? Ya, benar. Bahwa Indonesia dalam bekerja sama dalam dunia ASEAN. Kedua, teks eksplanasi. Dan yang ketiga adalah cara menghasilkan energi listrik atau PLTA. Anak-anak, ada yang tahu apa itu negara ASEAN? Atau ya, negara ASEAN adalah Indonesia yang bekerja sama dengan seperti globalisasi, di mana semua orang bekerja sama dengan dunia lain dan ingin mencapai tujuan tertentu, misalnya dunia pemerintah, dunia politik, dunia perdagangan. Dan anak-anak, sebelum itu Ibu akan menampilkan sebuah gambar tentang gambar globalisasi yang ada di Indonesia. Ibu kasih waktu 5 menit untuk memperhatikannya ya. Perhatikan materi berikut ya. Gambar sebelum adanya globalisasi dan sesudah ada globalisasi. Makna globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globe, artinya dunia, dan globalisasi berarti mendunia. Ini berarti dunia yang begitu luas dan jarak antar negara tidak menjadi halangan untuk bisa saling berhubungan. Kemajuan teknologi dari hari ke hari berperan penting dalam terciptanya proses globalisasi. Globalisasi di bidang sosial. Pada bidang sosial, globalisasi berperan dalam persebaran sikap, perkembangan ilmu, cara hidup, pola pikir yang baik. Dengan globalisasi, kita dapat mengetahui seputar cara hidup ataupun cara berpikir dari negara maju, sehingga hal ini dapat mendorong kita dalam mempersoalkan lingkungan menjadi lebih disiplin dan juga meniru semua cara hidup mereka ke arah positif seperti mandiri, rasional, maupun sportif. Selain itu, mendorong bangsa Indonesia berpikir secara maju. Sarana dan prasarana untuk mendapatkan informasi menjadi peran Indonesia di era globalisasi meningkat dengan adanya globalisasi, sehingga generasi muda banyak mendapatkan informasi secara luas
dan juga dapat berkomunikasi dengan baik dengan bangsa lain. Selain itu, pada bidang sosial, peran globalisasi yaitu dapat saling tukar informasi dengan berbagai negara di berbagai dunia dan dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan seperti saling membantu jika terjadi suatu bencana pada suatu negara. Globalisasi di bidang budaya. Bidang budaya merupakan bidang yang paling mudah untuk mendapatkan dampak negatif dari suatu proses. Namun tak hanya dapat negatifnya, globalisasi memberikan dampak positif terhadap hidup budaya. Dengan adanya globalisasi, bangsa Indonesia dituntut untuk menjadi manusia lebih maju. Terjadinya akulturasi merupakan dampak positif pada bidang budaya. Peran Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Hubungan antar negara yaitu bidang ekonomi, sosial, sejarah. Yang ekonomi, dampak kerjasama antar negara terhadap perekonomian Indonesia, perilaku masyarakat dalam era globalisasi, kerjasama internasional, dan peran Indonesia. Berikut cara kerja PLTA sederhana menghasilkan energi listrik. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik dan oleh generator. Pada gambar di samping, aliran air dapat menggerakkan kincir air dan kincir air dapat menggerakkan generator sehingga listrik bisa mengalir di rumah tersebut. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit penggunaan beragam sumber energi pada pembangkit listrik tenaga air, PLTA, air dari waduk, sungai, masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalir dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi berpotensi air kemudian menggerakkan turbin, diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dan generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang, yaitu didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan demikian, televisi, komputer, dan telepon genggam arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber dan energi. Pada pembangkit listrik, energi air atau PLTA, air dari waduk, sungai satu, masuk melalui pintu. Yang kedua yang diatur oleh katup pengaman, air kemudian masuk ke tangki pengaman. Tekanan keempat, air dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. Yang ketujuh melalui katup pengatur tekanan. Yang keenam untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi listrik tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dan generator kemudian diatur kapasitas tegangnya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi
Transportasi dan komunikasi dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan di negara ASEAN berikut. Penjelasannya, perubahan di negara-negara ASEAN akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dalam aspek sosial adalah bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan, maraknya perdagangan manusia, kerjasama luar negeri semakin mudah, perubahan di negara-negara ASEAN akibat perkembangan teknologi, transportasi, dan kemudian dalam aspek ekonomi adalah bertambahnya mendapatkan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat muncul pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti pusat perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlakukan pendatang. Nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Perubahan di negara-negara ASEAN akibat perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi dalam aspek budaya adalah terjadi akulturasi budaya secara sadar atau tidak. Perubahan sistem nilai dan norma. Terjadi kecenderungan gaya hidup hedonis, aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Kesimpulan, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi supaya nanti bisa memanfaatkan energi alam, matahari sebagai tumbuhan, sikap gotong royong, dan menghargai hasil karya orang lain. Kita harus menumbuhkan sikap gotong royong dan menghargai hasil karya orang lain. Dalam menghadapi era globalisasi, kita harus selektif terhadap unsur kebudayaan asing yang masuk, menerima unsur kebudayaan lain yang sesuai dengan luhur Pancasila. Paragraf 1, topik masalahnya, listrik memiliki peran penting di era globalisasi yang terjadi karena perkembangan teknologi. Paragraf kedua, deretan penjelas listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan ragam sumber energi, mulai dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dari sungai yang mengerahkan turbin. Paragraf ketiga, kesimpulannya, komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin berasal dari aliran air, angin, panas bumi, dan sumber energi lain sebagai energi penggerak. Nah, itulah materi kelas 6 SD tema 4 tentang menghasilkan energi listrik berdasarkan teks eksplanasi ilmiah. Anak-anak, jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih.